Salam Olimpiade. Kali ini saya akan coba membahas soal Olimpiade Guru Matematika KPM yang ke-6 untuk tingkat SMA. Saya akan coba bahas soal yang berhubungan dengan topik geometri. Soal nomor 3. Pada gambar berikut, sudut PKO 38 derajat. Sudut PKO-nya 38 derajat. Dan sudut KPM 49 derajat. KPM 49 derajat. Sudut KPM yang ini 49 derajat. Berapakah besar sudut PMK? PMK yang ini. Ya, ini yang ditanya. Sudut P itu merupakan sudut keliling, karena terletak di sekeliling lingkaran. Sedangkan sudut O merupakan sudut pusat. Kita tahu bahwa besar sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Jadi kalau sudut kelilingnya 49, maka sudut pusatnya tinggal dikali 2. 49 derajat kali 2 itu 98 derajat. Lalu KO itu adalah jari-jari lingkaran. OM juga jari-jari lingkaran. Berarti sudut yang ini dengan yang ini sama. Karena KO dan MO itu panjangnya sama, segitiga sama kaki. KO itu jari-jari, MO itu jari-jari, jadi panjangnya sama. Berarti berapa besar sudut ini? Total sudut suatu segitiga itu 180 derajat. Karena sudut yang ini 98, berarti tinggal 82 lagi. Supaya totalnya 180. 82 itu dibagi merata, karena sudut ini sama besar. Berarti 41 derajat, 41 derajat. Ya, selanjutnya kita mau cari sudut yang ditanya, sudut PMK. Kalau kita perhatikan, segitiga PMK atau KPM, total sudutnya itu 180 derajat. Berarti sudut PMK ditambah sudut MKP ditambah sudut KPM itu totalnya 180 derajat. Sudut PMK ini yang ditanya, ditambah sudut MKP, MKP 38 tambah 41, 79. Sudut KPM 49 derajat. Sama dengan 180 derajat. Jadi sudut PMK-nya 180 dikurangi yang ini. Ya, yang ini totalnya 128. 180 kurang 128 itu 52. Jadi jawabannya 52 derajat yang C. Kita sambung soal berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di atas? Berarti kita mencari luas ini. Ya. Kita tahu bahwa panjang yang ini itu 12 cm. Sedangkan panjang yang ini kita belum tahu. Ya, yang diarsir ini bentuknya segitiga siku-siku. Berarti luasnya itu setengah alas kali tinggi. Alasnya sudah tahu 12, tapi tingginya belum tahu. Jadi untuk mencari tingginya, kita bisa pakai konsep perbandingan. Ya. Kalau kita misalkan ini T, maka bisa kita perhatikan segitiga yang ini itu sebangun dengan segitiga yang ini. Ya. Segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang ini. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi yang ini T banding sisi yang ini 12, itu sama dengan sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Ya. 12
sedangkan sisi alas bersesuaian dengan sisi alas ini. 4 tambah 12, 16. Jadi kalau ini kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 4 ya. Lalu kita kali silang 4T sama dengan 12 kali 3, 36. Dapat T-nya itu 9 ya, 9 cm. Kalau sudah dapat T-nya 9 cm, maka luas segitiganya bisa kita cari ya. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 12 cm, tingginya tadi 9 cm. Kita dapat 12 kali setengah itu 6 kali 9, 54 cm pangkat 2 ya. Jadi jawabannya yang C. Soal geometri yang berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut ya. Ini gambarnya. Jika semua sisi segi 4 menyinggung lingkaran, maka berapa panjang sisi KM? Sisi KM yang ini. Jadi segi 4 ini semua sisi-sisinya menyinggung lingkaran. Jadi ada suatu teorema pada segi 4 konveks yang keempat sisi-sisinya menyinggung lingkaran, berlaku jumlah sisi yang berhadapan itu sama besar ya. Berarti sisi yang berhadapan dengan KM adalah SP. Jadi KM tambah SP itu sama besar dengan sisi yang berhadapan dengan KP adalah MS. Jadi KM ditambah SP itu sama dengan KP ditambah SM. Kita tinggal memasukkan datanya ya. KM itu 3 tambah 3X. Ditambah SP-nya itu 7. Sedangkan KP-nya itu 2X tambah 6. Ditambah MS ya. MS-nya 12. Kita peroleh ini 3X. 3 tambah 7, 10. Sama dengan 2X tambah ini 18 ya. Pindah 2X-nya, 3X kurang 2X itu X. Sama dengan 18 kurang 10, 8. Jadi yang ditanya itu kan panjang KM ya. Nih, berapa panjang sisi KM? Jadi KM itu adalah 3 tambah 3X. Karena X-nya 8, kita substitusikan 3 tambah 3 kali 8. Ini 24 tambah 3, 27. Ya, jadi jawabannya yang E, 27. Soal nomor berikutnya yang geometri nomor 16. Pada gambar di bawah, titik P dan Q berada pada sisi BC dari segitiga ABC. Dan titik M adalah titik tengah AB. Kalau M tengah AB, maka BM dengan MA itu sama panjang. BP sama dengan CQ 9. BP CQ 9. AC 20. AB 32. Kalau AB 32 dan M di tengah, maka BM-nya 16. MA-nya juga 16. PM tegak lurus MQ. PM tegak lurus MQ, maka berapa keliling segitiga ABC? Ya, kalau kita perhatikan sisi AB udah tahu 32, AC 20. BC-nya nggak lengkap karena PQ belum tahu. PQ kita misalkan X ya. Kita misalkan X. Lalu kita coba buat garis bantu. Ya, kita buat garis bantu. Kita misalkan tarik garis horizontal ya. Lalu kita tarik garis yang sejajar CA. Ya, ini garis sejajar CA. Lalu kita tarik garis dari PM, kita perpanjang. Kita perpanjang garis PM. Ya, ini perpanjangan PM ya. Lalu kita perpanjang QM. Kita perpanjang QM, ya misalkan di sini. Ya, ini dia garis-garisnya. Selanjutnya kita perhatikan ada beberapa titik yang mesti kita beri nama. Misalkan ini titik R, ini titik S, yang ini titik T. Selanjutnya kita lihat bahwa segitiga yang ini ya, segitiga ATM
dengan segitiga BQM itu sebangun, ya. Segitiga ATM sebangun dengan segitiga BQM. Kenapa sebangun? Ya karena sudut-sudutnya ketiganya sama besar, ya. Sudut M dengan yang ini sama karena bertolak belakang, ya. Lalu sudut B dengan A-nya sama, berseberangan. Sudut Q dengan T-nya sama, juga berseberangan. Kalau tiga sudutnya sama kan berarti dia sebangun. Kalau sebangun maka sisi AT kita banding dengan sisi BQ itu sama dengan perbandingan sisi AM banding sisi BM, ya. Ya, AM kita tahu panjangnya 16. BM juga 16, ya. 16 bagi 16 itu 1. Berarti kita bisa tulis AT sama dengan BQ. Ya. BQ-nya dikalikan ke sini. Selanjutnya kita lihat segitiga. Kita tahu AT itu adalah AS ditambah ST. AS itu panjangnya sama dengan CQ, ya. Karena kan ini tadi sejajar dengan ini. Sedangkan ini sejajar dengan ini. Berarti jajar kenjang. Kalau jajar kenjang, sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Berarti ini 9 sama dengan ini. Jadi AS ditambah ST itulah AT. AS-nya 9 ditambah ST. Berarti BQ, BP tambah PQ. BP-nya 9 ditambah PQ. Ya, berarti 9 coret, kita dapat ST sama dengan PQ. Selanjutnya, segitiga STM itu sebangun dengan segitiga PQM. Ya, kenapa bisa sebangun? Karena ketiga sudutnya sama besar, ya. M-nya itu bertolak belakang, P dengan S sama berseberangan, T dengan Q sama berseberangan. Berarti bisa kita buat perbandingan sisi SM banding sisi PM itu sama dengan ST banding PQ, ya. ST banding PQ. Karena ST dengan PQ sama, maka ST per PQ itu 1. Berarti kita dapatlah SM sama dengan PM kali 1 PM. Gitu. Karena SM dengan PM sama, ini bisa kita buat sama panjang. Berarti pada segitiga PQS, PM itu garis berat. Sekaligus juga garis tinggi karena memotong tegak lurus. Karena PM itu garis berat dan garis tinggi, maka PQS itu segitiga sama kaki. Yang mana PQ dengan QS itu sama panjang. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dari ini bahwa PQ sama panjang dengan QS, ya. Jadi QS itu PQ itu sama panjang dengan QS. Selanjutnya, karena ini tadi jajar kenjang QCAS, maka QS dengan CA itu sama panjang, yaitu 20. Ya, jadi PQ dengan QS. QS-nya berarti 20. Ya. Gitu. Ya, berarti X-nya 20. PQ itu X. Selanjutnya kita cari keliling, ya. Sudah bisa kita cari keliling. Ya, jadi keliling segitiga ABC, ya tinggal kita tambah aja. Ini tadi AB 16 tambah 16 32 ditambah BC-nya 9 tambah 20 tambah 9 itu 38 tambah CA-nya 20. Berarti jawabannya 90 cm. Yang E. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.